Halo YouTuber, biasanya YouTube itu digunakan sebagai dua fungsi ya. Jadi apa itu fungsinya YouTube? Satu, mencari hiburan. Yang kedua, untuk mencari uang. Contohnya seperti ini. Sangat tepatnya tahun-tahun ini atau tahun 2021 ini, banyak sekali YouTuber-YouTuber pemula yang menjadikan YouTube ini sebagai pekerjaan tetap atau pekerjaan sampingan mereka. Bahkan ada yang full time untuk menjadi seorang YouTuber gitu ya. Memfokusi sesuatu dengan konsisten ya. Terkadang orang-orang hanya berpikir hanya mengupload video ke YouTube atau membuat konten di YouTube bisa berpenghasilan. Hanya duduk di rumah, bermodal berkarya, membuat konten, bisa berpenghasilan. Terkadang orang-orang tidak pernah memikirkan hal itu. Yang mereka pikirkan hanya membuang-buang waktu untuk menonton video tanpa mereka sadari bahwa membuat konten atau membuat video yang mereka upload ke YouTube itu bisa menjadikan sebuah penghasilan. Dan gak sedikit juga orang-orang yang masih meremehkan para YouTuber-YouTuber pemula ini. Contohnya, untuk apa sih mengupload video di YouTube? Buang-buang waktu dan gak ada hasilnya. Tapi begitu di-share pendapatannya, bengong deh dan mulai kepo. Gimana sih cara mencari uang di YouTube? Contohnya dapat surat AdSense seperti ini ya teman-teman. Ketika orang-orang udah mulai kepo ke kalian, bagaimana sih cara mencari uang di YouTube? Dan menurut saya itu adalah pertanyaan yang salah. Jadi, jika ingin berfokus di YouTube, yang harusnya ditanyakan itu bagaimana sih cara membuat konten atau video di YouTube, dan kemudian baru menanyakan bagaimana saya bisa berpenghasilan di YouTube. Itu pertanyaan yang tepat menurut saya. Yang paling banyak gak dimengerti sama orang-orang yang kepo ke kita, bagaimana sih cara untuk menjadi YouTuber itu, adalah mereka hanya melihat depannya saja atau melihat bahwa kita sudah sukses begitu ya. Jadi mereka nggak pernah tahu bagaimana cara mendapatkan atau proses di belakangnya itu seperti apa, sehingga kita sudah mencapai seperti sekarang ini. Banyak subscriber, duit banyak, bisa beli ini, bisa beli itu. Semua itu ada proses di belakangnya gitu. Jadi semuanya itu tidak ada yang instan gitu ya. Pokoknya itu semuanya berproses dengan konsisten kita menjadi seorang YouTuber pemula. Oke, di kesempatan kali ini saya akan nge-share atau membagikan sebuah pengalaman kepada teman-teman YouTuber pemula termasuk saya juga. Tapi alhamdulillah di sini saya udah mendapatkan dua surat AdSense ini untuk membantu saya mendapatkan pundi-pundi uang dengan cara berkarya di YouTube ya, dengan cara berkarya di YouTube. Jadi di sini saya akan menge-share cara-cara dasar atau cara-cara basic menjadi seorang YouTuber pemula. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut ke step berikutnya, jadi tanpa teman-teman sadari bahwa membuat channel YouTube atau mengelola channel YouTube itu adalah bagian dari bisnis. Kenapa dikaitkan menjadi bisnis? Karena semuanya disadari juga, semuanya itu membutuhkan modal ya. Contohnya seperti kuota internet, biaya operasional, biaya listrik. Karena semua usaha yang kita lakukan di YouTube ini menggunakan modal. Oke teman-teman, untuk cara atau dasar basic yang pertama menjadi seorang YouTuber itu nggak cuma upload video di YouTube, viewer banyak, tinggal nunggu hasil. Itu caranya nggak seperti itu. Semuanya itu ada proses dan ada tahapannya yang kita harus lalui gitu ya. Atau menjadi seorang YouTuber banyak sekali yang harus teman-teman kerjakan gitu ya. Di sini saya akan jelaskan 4 step untuk menjadi seorang YouTuber pemula atau 4 step basic cara dasar untuk menjadi seorang YouTuber agar kalian bisa sukses dan tetap konsisten pada channel YouTube kalian. Untuk step yang pertama adalah nama channel. Buat teman-teman yang baru terjun atau baru mulai di YouTube atau baru membuat channel YouTube, buat nama channel kalian sesimpel mungkin, semudah mungkin, dengan susah-susah dicari oleh orang lain, atau membuat yang simpel-simpel saja, yang penting mudah diketik atau mudah dicari oleh orang lain ya teman. Oke, jadi untuk step yang pertama tadi nama channel ya, nama channel.
Dan untuk step yang keduanya adalah deskripsi channel gitu ya. Deskripsi channel ini penting banget gitu ya buat kita atau channel YouTube kita. Deskripsi itu kita harus menjelaskan kita membuat konten apa atau membahas tentang apa yang bermanfaat untuk orang lain. Intinya kalian jelaskan atau tulis deskripsi kalian agar orang lain mengerti tujuan dan minat kalian membuat video yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, untuk yang ketiga atau step yang ketiga, kita belajar dashboard channel atau YouTube Studio ya. Jadi di sini YouTube Studio itu penting banget buat melihat perkembangan channel kita setelah kita mengupload beberapa video, dan di situ kita akan melihat perkembangan channel kita. Jadi kita harus mengerti analitik atau sumber traffic ya. Sumber traffic itu penting banget di penelusuran YouTube atau SEO ya. Jadi SEO itu adalah dimulai dari judul video, dari deskripsi video, atau tag video, dan judul video gitu ya. Itu penting banget kita harus riset gitu ya. Jadi kita bisa riset dari situ agar penonton bisa menemukan video yang udah kita buat, biar kita upload nggak sia-sia teman-teman. Dan untuk yang terakhir, yang keempat, ini adalah yang terpenting. Sebelumnya saya sudah membahas tentang konsisten. Jadi konsisten itu ketika kalian sudah mengupload video dan sudah menulis deskripsi video tentang video apa yang kalian bahas, tapi ketika kalian sudah tidak ada ide untuk mengupload video kaitan dengan video-video sebelumnya, menurut saya itu lebih baik kita berpikir terlebih dahulu untuk mencari ide-ide selanjutnya, dibandingkan kita harus upload video memaksa gitu, harus upload video memaksa tapi tidak konsisten dengan apa yang kita sudah lakukan selama ini. Contohnya membuat video random yang tidak sama sekali berkaitan dengan isi video atau deskripsi channel kita. Contohnya, saya membuat tentang tutorial YouTube tapi saya mengupload video-video yang lainnya. Itu namanya saya tidak konsisten. Dan penonton pun akan enggan untuk menonton video-video saya selanjutnya atau mensubscribe channel saya ketika saya mengupload video-video berikutnya. Itu logikanya seperti itu, atau bisa dianalogikan, channel ini tidak serius dalam membahas atau menyampaikan segala sesuatu yang ingin mereka sampaikan. Jadi buat teman-teman, saya harap kalian serius dalam membuat konten agar waktu dan tenaga kalian tidak terbuang dengan sia-sia gitu ya. Menurut saya sih basicnya cukup sampai di situ aja gitu ya. Nanti saya akan upload video-video selanjutnya tentang tutorial YouTube yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe channel saya, dan untuk mengembangkan channel saya dan channel kalian.